selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan fokus belajar pada pembelajaran 6 ya. Pembelajaran terakhir di subtema 3. Pada kesempatan kali ini fokus pembelajarannya adalah tentang aturan yang ada di rumah. Aturan itu apa sih, Bu? Aturan itu tata tertib yang harus kita patuhi ya. Salah satunya kalau ada di rumah itu menghormati dan menyayangi orang tua. Bagaimanakah bentuk dari menghormati orang tua itu? Antara lain adalah bersikap santun dan sopan ya. Kalau bisa berbicara dengan orang tua itu menggunakan bahasa yang sopan. Kita orang Jawa yang memakai bahasa kromo ya. Tuh, yang kedua, sopan itu tidak hanya memakai basa kromo tetapi dengan nada bicara yang rendah, tidak tinggi, tidak membentak. Nah, seperti itu termasuk dalam kaitannya sopan. Nah, yang lainnya adalah jika disuruh, dipanggil, segeralah datang. Jadi kalau dipanggil, misalkan Dayu sini, nah itu harus segera datang ya. Yang lainnya lagi, gimana sih cara menghormati orang tua itu? Ada terletak di halaman 100 buku siswa, dibuka dulu buku siswanya. Nah, di sini kita disuruh membedakan manakah perbuatan yang menunjukkan sikap yang baik terhadap orang tua dan tidak. Ya, gambar nomor 1, bertengkar dengan adik, tentu bukan perbuatan yang baik ya. Bertengkar dengan adik. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Nah, yang kedua adalah membawakan tas kerja ibu. Ini betul sekali ya. Berarti ini adalah menunjukkan cara yang baik. Selanjutnya menyambut ayah dengan riang. Ini juga betul. Nah, yang terakhir marah-marah karena ayah telat. Telat itu apa sih? Bahasa yang bagus tuh terlambat ya. Nah, ini tentu saja tidak baik ya. Di saat orang tua kita capek bekerja dari luar rumah, sebaiknya anak-anak menyambut dengan nada bicara yang baik, yang lucu, menyenangkan. Jadi ayah dan ibu capek bekerja tuh lihat anak-anak suka ya, karena menurut orang tua anak-anak itu adalah salah satu hiburan untuk mereka. Makanya anak-anak harus bersikap yang baik, jangan membuat orang tua ini menjadi semakin jenuh di rumah karena anak-anak suka marah, suka membentak. Nah, itu tidak baik ya anak-anak. Dari segi apapun yang namanya anak itu tidak boleh membentak orang tua. Bahkan dalam agama pun tidak boleh ya kita membentak orang tua, terutama ibu. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada lebih besar dan lebih kecil di halaman berikutnya. Ini dia. Oke, sebelumnya ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu lebih besar dan lebih kecil, bagaimanakah tandanya. Di sini ibu akan menuliskan lebih besar. Lebih besar. Lebih besar itu artinya berarti lebih gede atau ukurannya lebih besar atau angkanya lebih besar ya. Nah, bagaimana tanda atau simbol atau lambang? Sama saja itu, tanda, simbol, lambang itu artinya sama. Lebih besar itu, Bu. Nah, kita lihat kalau tanda lebih besar itu seperti ini anak-anak. Nah, bagaimana Bu caranya agar saya nanti bisa mengingat tanda lebih besar ini? Kita tarik garis di bagian depannya sini.
Nah, ini Ibu beri tanda ini garis putus-putus agar nanti bisa membedakan. Nah, ditarik garis ini kalau diluruskan kan jadi garis ya, angka 1 di depan. Ini membentuk huruf B yang artinya besar. Nah, seperti itu. Nanti kalau anak-anak bingung, Bu saya kok lupa ya simbol tanda lebih besar, lebih kecil. Caranya diberi garis bagian depannya anak-anak. Oh, ini membentuk huruf B, berarti besar. Oke, ya. Nah, lanjutnya sekarang lebih kecil. Kita lihat lebih kecil. Lebih kecil, namanya juga kecil berarti nanti angkanya pasti jauh lebih kecil dibanding yang lainnya ya. Lebih kecil bagaimana tandanya Bu, simbolnya, lambangnya? Ini adalah kebalikannya berarti ya, cucuknya di depan. Kalau lebih besar cucuknya di belakang. Cucuk itu apa sih Bu? Ini loh bagian yang lincip itu loh, kayak cucuk, kayak mulutnya ayam ya. Nah, bagaimana untuk mengingatnya Bu? Kalau aku lupa, kalau saya lupa, beri tarik garis di bagian depannya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira ini membentuk huruf apa? Huruf K yang artinya kecil. Kecil berarti lebih kecil. Gitu cara mengingatnya anak-anak ya. Jadi lebih besar itu membentuk huruf B seperti yang di atas ini. Yang artinya kalau dipanjangkan B itu kan besar. Jadi ini untuk tanda lebih besar. Sedangkan ini yang bawah kebalikannya, lebih kecil ditarik garis bagian depannya membentuk huruf K yang artinya kecil. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham yuk kita coba latihan soalnya ya. Nah, di halaman 101 di sini sudah ada soalnya ya. Soalnya di sini adalah lebih besar, lebih dari dan kurang dari ya. Sama saja, lebih kecil itu sama dengan kurang dari. Ibu ulangi lagi ya, yang di sini nanti bingung. Lebih kecil itu sama saja dengan kurang dari, sama saja ya, kurang dari. Ya, yang lebih besar itu sama dengan lebih dari. Nah, ini sama, istilahnya saja yang berbeda ya. Kalau diartikan sama. Lebih besar itu lebih dari, lebih kecil itu kurang dari. Ya, nanti kita akan tahu setelah lihat angkanya. Yuk kita coba sekarang halaman 101 di buku siswa, anak-anak juga bisa membukanya. Di sini perhatikan contoh soal berikut ini. Kita lihat yang ini ya. 15. Nah, syarat yang berikutnya adalah membacanya harus dari depan. Jadi kalau nanti anak-anak membacanya dari belakang ya otomatis isinya terbalik ya, tidak benar. Nah, kita harus bacanya dari depan, dari sini. 15, angka 15 ini titik 12. 15 itu lebih dari atau kurang dari? Ya. Karena 15 di sini letaknya adalah dia angkanya lebih besar, jadi otomatis 15 itu lebih dari 12. Ya, karena 15 terletak di depan dan angkanya lebih besar anak-anak. Jadi kan tidak mungkin kalau isinya seperti ini, 15 kurang dari 12 Bu. Ya tidak mungkin ya, karena 15 kan angkanya lebih besar daripada 12. Nah, kita lihat sekarang. Ini tanda baca apa ya Bu? Yuk kita ingat kembali tadi. Tanda atau lambang seperti itu menunjukkan tanda baca yang mana ya Bu? Nah, kita lihat yang ini. Nah,
Nih, ini. Berarti kalau gitu lebih besar Bu atau lebih dari? Yuk kita lihat di sini ada angka 12, kemudian yang di sini tanda lebih dari. Kalau gitu kotaan ini diisi angka berapa Bu? Nah, kita cari angka yang otomatis lebih besar daripada 12. Ya, yang lebih besar 12 karena nanti menunjukkan seperti ini. Titik-titik, angka titik-titik di sini lebih dari 12. Berarti angka berapa ya yang lebih dari 12? Bisa 13, bisa 14, bisa 15 dan seterusnya yang lebih besar daripada 12. Oke, tapi karena di sini itu tadi adalah angka 15, ini adalah terusannya angka 1 ini, berarti di sini adalah diberi angka 15. Paham anak-anak sampai di sini? Nah, kita lihat lagi angka di bagian bawahnya. Angka di bagian bawahnya itu dibalik 12-nya yang ditaruh di depan. Nah, kalau 12-nya ditaruh di depan seperti yang Ibu bilang tadi, otomatis berbeda, berkebalikan seperti yang di atas. Ya, bacanya tetap dari depan. 12 itu titik-titik dari angka 15. Kurang dari atau lebih dari 12 itu? Otomatis jawabannya kurang dari, karena 12 itu lebih kecil daripada 15. Ya, tandanya kurang dari seperti ini, seperti yang sudah dicontohkan Bu Sonta tadi. Nah, gini ya angkanya. Oke, sudah paham? Nah, sekarang Ibu contohkan lagi. Nomor 1 ya, ini langsung diberi tanda, jadi kalian tidak perlu menuliskan lebih dari atau kurang dari, langsung diberi aja tandanya biar anak-anak bisa menggunakan tanda atau lambang kurang dari seperti ini atau lebih dari seperti ini. Ingat ya, kalau anak-anak lupa bisa ditarik garis di bagian depannya dulu seperti ini. Nah, yang ini B lebih besar atau bisa dibilang lebih dari, atau yang ini membentuk huruf K artinya lebih kecil atau kurang dari. Oke, yuk coba kita latihan agar kita bisa menggunakan tanda ini. 14 titik-titik 16. 14 itu lebih dari apa kurang dari 16 ya? Oh, angkanya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti ya kurang dari. Berarti ini isinya adalah kurang dari. Kita beri tanda kurang dari seperti ini ya. Nah, gitu ya, kurang dari. Kemudian nomor 2, yuk dicoba ya. Nomor 2 nanti dicoba sendiri. Nomor 2 ya wes sama Bu Sonta, 19 titik-titik 15. Oh, yang 19 lebih besar Bu. Kalau lebih besar jadi pakainya tanda lebih dari. Yang mana lebih dari? Yang ini ya anak-anak. Jadi isinya adalah lebih dari, memakai tanda yang ini ditaruh di sini. Oke. Nah, yang nomor 3 dan 4 dijadikan tugas. Sekarang Ibu akan mencontohkan yang nomor 5 karena ini bukan lagi menuliskan tanda tapi menuliskan angkanya. Ya. Kita lihat titik-titik-titik lebih dari 13. Berarti yang di sini angkanya harus lebih besar apa lebih kecil? Iya, pinter. Harus lebih besar dibandingkan yang sini. Biar nanti kalau dibaca, angka di sini lebih dari 13. Berarti yang lebih dari 13 angka berapa? Ya 14 boleh, 15 boleh, 16 boleh, 17 boleh.
Boleh sekali. Yang pokoknya lebih dari 13. Kita lihat misalkan angka 14. 14 lebih dari 13. Betul sudah. Ya. Berarti coba anak-anak kerjakan 6, 7, 8 juga. Berarti yang dikerjakan ini ya nomor 3, 4, 6, 7, 8. Ada 5 berarti. Nanti bagaimana Bu nomor satunya yang mana ya? Ini nomor satunya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti jumlahnya ada 5. Sudah paham anak-anak? Sudah paham ya? Nanti dipelajari, diorek-orek. Bu, saya mau buat lambang atau tanda lebih besar kayak gimana sih? Diorek-orek dulu, terus dikasih garis angka 1 di bagian depannya. Oh, ini membentuk huruf B, berarti lebih dari atau lebih besar. Nah, kalau membentuk huruf K, berarti lebih kecil atau kurang dari. Gitu ya anak-anak. Nah, pembelajaran 6 sudah selesai. Kita hari berikutnya akan mempelajari subtema 4. Jadi seperti biasa kalau subtema 3 sudah selesai, kita akan melaksanakan PH, penilaian harian subtema 3. Nah, anak-anak ada yang sedikit berbeda karena dari kemarin kita kalau PH menggunakan pilihan ganda saja, untuk nanti PH-nya menggunakan isian. PH-nya kapan ya Bu? PH-nya besok pagi. Jadi nanti malam belajar satu subtema yaitu subtema 3. Besok pagi kita akan melaksanakan Zoom meeting sekaligus PH. Jadi yang dapat sesi 1 bisa Zoom meeting, nanti yang sesi 2, sesi 3, sesi 4 bisa melaksanakan PH. Bergantian gitu ya anak-anak. Tetapi nanti jika besok pagi misalkan Zoom meetingnya di cancel, itu tidak masalah ya, karena minggu ini SD Ngaros itu mendapatkan jadwal simulasi PTM. Artinya nanti disimulasikan dulu kelas 5 mulai tatap muka secara bergelombang. Semoga saja nanti sampai di kelas 1. Amin. Jadi karena baru saja undangan atau pemberitahuan itu datang hari Selasa kemarin, jadi semuanya harus dipersiapkan dalam 1 minggu ini. Nanti kalau tiba-tiba simulasinya diminta besok pagi, secara otomatis Bu Sonta tidak bisa Zoom meeting ya, karena harus ikut mempersiapkan itu. Tapi kalau besok pagi kok belum, ya berarti jadi. Yang penting anak-anak siap saja Kamis ya. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di Zoom meeting kita yaitu membuat kolase ya. Jadi hari ini kolasenya harus sudah jadi polanya. Nah, terus besok kita tinggal gunting-gunting dan menempel. Oke anak-anak, terima kasih pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.